wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam tanggap dan tangguh, salam sehat, salam bahagia dan sejahtera Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, dalam hal ini beliau Bapak Dr. Estar Moko MPD MFR. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Sekolah Dasar, beliau Bapak Dr. Edi Pesno MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Sekolah Dasar, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah, yang insya Allah nanti berkenan bergabung di forum ini. Sampai saat ini peserta baru mencapai 261, artinya masih sekitar sepertiga lagi yang kita tunggu kehadirannya di dalam forum ini. Yang kami hormati Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, perkenankan untuk acara ini yang berupa penyampaian persiapan pembelajaran tatap muka terbatas serta program bergerak segera dimulai. Yang pertama, marilah Bapak Ibu kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mohon berkenan dengan bacaan basmalah. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilahkan menyesuaikan. Berdoa pembukaan, berdoa dimulai Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan doa kita bersama akan memberikan manfaat dalam pertemuan siang hari ini bersama Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang SD. Sekaligus nanti insya Allah akan mendapatkan hidayah untuk bagaimana kita segera memulai pembelajaran bagi putra-putri tercinta yang sudah merindukan kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf karena dekat dengan perkampungan, maka ada suara jago tetangga. Yang hormati Bapak Kepala Dinas, acara hari ini simpel saja. Saya yakin seperti yang kita tunggu-tunggu bahwa sebetulnya kemarin secara bersama-sama bersama Bapak Bupati kita sudah bersama-sama mengikuti bagaimana arahan secara umum beliau. Namun Bapak Ibu Nusewu secara teknis hari ini kita bersama dengan beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Bantul, yang insya Allah akan menyampaikan secara detail bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bagi sekolah madrasah Kabupaten Bantul. Pertama juga akan sampaikan paparan ataupun penyampaian program guru penggerak Bapak Ibu. Dan tidak mengurangi rasa hormat sambil kita menunggu yang belum bisa masuk ke forum ini. Mohon berkenan langsung, mungkin Bapak Kepala Bidang SD mungkin ada sesuatu yang disampaikan sebagai laporan Bapak, atau langsung kita serahkan ke beliau Bapak Kepala Dinas. Tapi Bapak sampun siap menoftiren, sampun langsung. Ya. Oh, sampun siap. Iya, betul Bapak. Bapak yang saya hormati, berikut penyampaian penjelasan, arahan, motivasi bagi kita semuanya untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk itu kepada beliau Bapak Darmoko MPD Mempar, waktu sebelumnya kami serahkan Bapak, semoga. Langsung saya pasang share screen-nya dulu ya. Saya mau share screen kok nggak bisa masuk ya? Apakah ada perlu yang dimatiin? Server enggak mana aja Bapak Nji? Apa ada situ ada pemasang kok? Saya mau share screen kok nggak bisa? Share materi. Ya. Oh, iya. Materinya sudah dibuka belum, Bapak? Ya. Kalau filenya sudah dibuka, tinggal share mestinya. Tulisannya kok enggak ada ya? Nah, ada ini sudah. Sampun. Ya. Tidak sampun, J. Non sewu, yang saya hormati Pak Kepala Bidang SD, yang saya hormati Pak Asi Kurikulum serta jajaran staf di bidang SD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta
rapat koordinasi PTM terbatas dan juga program sekolah penggerak atau PSP yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf, tadi saya memang ada acara untuk setelah Jumatan Bapak Ibu, sehingga ini saya targetkan ternyata sampai di kantor lagi sudah mundur. Tapi ini sambil juga menunggu peserta yang lain, karena kan kalau total kepala sekolah berapa Pak Edi? Totalnya untuk kepala sekolah SD 281 Bapak. 281 ya, masih ada yang belum. Ini khusus yang negeri ya? Enggak, negeri dan swasta. Negeri swasta, berarti kan 365. Ya, ini yang hadir baru 280 ya, berarti masih ada. Ya oke, enggak apa-apa. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Murah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam forum rapat koordinasi secara virtual. Bapak dan Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita udah lama enggak ketemu ya Bapak Ibu. Ini kita ketemu secara virtual, enggak apa-apa. Ini sebelumnya juga mohon maaf, barangkali Bapak Ibu kemarin beberapa kali rapat koordinasi ini dengan Pak PLH, yaitu Pak Insinyur Pulung Haryadi MSI, karena saya baru ada kegiatan pelatihan Bapak Ibu, dan saya ini masih sampai besok tanggal 19 November Bapak Ibu. Jadi ini diklatnya in gitu ya, saya ini pas off 2. Nah, berkesempatan Bapak Ibu, hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan kita, yaitu untuk menyongsong PTM terbatas dan juga program sekolah penggerak. Ya. Bapak Ibu, ini kita mulai dari yang pertama, ini pembelajaran tatap muka terbatas dulu Bapak Ibu. Kita persiapan new normal. Bapak Ibu, dulu kan ada istilah new normal, artinya normal yang baru. Artinya kondisi yang biasa, tapi biasa yang baru gitu. Ya, ini setelah pandemi Covid Bapak Ibu. Ini kondisi biasa itu beda dengan kondisi sebelum Covid Bapak Ibu. Nah, setelah Covid ini kita ada kebiasaan baru yang normal, kebiasaan yang normal biasa, tapi baru new normal, atau kemudian ada yang mengistilahkan adaptasi kebiasaan baru, ya, yang dulunya new normal itu. Nah, Bapak Ibu, ini barusan keluar instruksi Bupati Bapak Ibu, ya, ini instruksi Bupati nomor 29 tahun 2021 tertanggal kemarin tanggal 21 September ya, jadi baru hari Selasa kemarin. Ini adalah menindaklanjuti Bapak dan Ibu kondisi status di DIY. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin Pak Luhut itu sebagai penanggung jawabnya PPKM ini sudah mengumumkan, alhamdulillah DIY semuanya 5 kabupaten kota di DIY ini sudah masuk pada zona level 3. Level 3. Nah, di sana Bapak dan Ibu, setelah zona level 3 ini sesuai dengan kebijakan Pak Menteri menyampaikan kalau sudah level 3 boleh dilaksanakan PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini Pak Menteri yang menyampaikan. Nah, itu nanti kita bahas nanti. Ya, isi dari instruksi Bupati nomor 29 ini Bapak Ibu. Yang pertama ditegaskan waktu pelaksanaan PPKM perpanjangan PPKM level 3 ini adalah tanggal 21 sampai nanti 4 Oktober Bapak Ibu. Jadi 21 September sampai 4 Oktober kita masih PPKM level 3. Ya, semoga nanti bisa menjadi level 2 atau bahkan level 1. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan kebijakan instruksi Bupati, perkantoran esensial itu masuknya 50% WFH, 50% WFO. Termasuk di dalamnya sekolah, Bapak Ibu.
Jadi sekolah ini juga masuk dalam esensial, Bapak Ibu, esensial. Tapi bukan kok yang sangat esensial. Ya, jadi esensial. Karena ada yang tidak esensial, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk kegiatan rapat, pertemuan, seperti hari ini kita pertemuan, terima kasih Pak Edi, ini kita melaksanakan kegiatan pertemuan secara virtual. Karena memang belum boleh untuk dilaksanakan pertemuan secara tatap muka, apalagi pesertanya melampaui 50 orang. Ini kan sudah 290 sekarang. Ini kalau seandainya pertemuan tatap muka nggak boleh. Nah, kalau virtual bisa. Nah, saya harapkan nanti ini kegiatan ini juga sama, artinya ini rapat resmi Bapak Ibu, rapat koordinasi. Tolong Bapak Ibu yang sekarang kameranya masih dimatikan itu dicoba Bapak. Jadi kalau kita rapat itu biasa tatap muka. Biar saya nanti juga sambil melihat wajah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi harapan saya videonya jangan dimatikan. Tapi kalau mic-nya itu dimatikan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk kegiatan pertemuan, kalau seandainya mau tatap muka, ini hanya 50% dari kapasitas daya tampungnya. Jadi seandainya rapat itu di ruang kelas itu biasanya kan untuk maksimal 40 anak, ya berarti hanya maksimal 20 anak. Oh, kalau kapasitasnya itu hanya biasa 28 anak, Pak. Berarti itu nanti maksimal untuk rapat hanya untuk 14 anak, 14 orang gitu. Nah, kemudian juga peserta paling banyak 50% itu ketat ya. Jadi maaf, ini peserta paling banyak, maaf, yang bawah ini 50 orang ya, 50 orang dengan prokes ketat. Kemudian waktu rapat itu dibatasi maksimal 2 jam. Kemudian apabila ada makan minum, ini tidak boleh prasmanan ya, harus dikemas dalam box. Syukur makannya nanti setelah pulang, itu dibawa pulang gitu. Ini seperti itu. Tapi kalau ini virtual ya boleh Bapak Ibu makan minum sepuasnya, silakan sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang poin keempat, kegiatan belajar mengajar ini dilaksanakan secara daring dan PTM terbatas, Bapak. Jadi ada 2 Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah boleh Bapak Ibu, ini PTM terbatas. Nah, daringnya tetap lanjut Bapak. Jadi perlu saya tegaskan Bapak Ibu, ketika nanti ini kita melaksanakan PTM terbatas, bukan berarti terus, wah berarti sudah tidak ada lagi PJJ. Masih Bapak Ibu, masih PJJ. Karena apa? PTM-nya PTM terbatas. PTM terbatas nanti ketentuannya saya sampaikan di belakang. Kemudian peserta didik ini dibatasi. Untuk SD dan SMP maksimal dalam satu kelas itu hanya 50%. Tapi kalau PAUD ini bahkan maksimal hanya 33% atau sepertiganya. Sepertiganya berarti setiap rombel itu maksimal kan 15. Kalau sepertiganya berarti hanya 5 anak. Untuk PAUD itu maksimal 5 anak. Tapi kalau untuk yang SD berarti bisa 14. Kalau yang SMP berarti bisa 16 gitu. Kemudian ketentuan untuk kegiatan belajar mengajar, khususnya yang PTM terbatas, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Nah, kami sudah mengeluarkan surat edaran beberapa kali Bapak Ibu. Ada paling tidak ada 3 surat edaran yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan peran kepala sekolah. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Peran kepala sekolah dalam persiapan PTM terbatas. Apa yang harus dilakukan kepala sekolah? Yang pertama Bapak Ibu, percepatan vaksin peserta didik usia di atas 12 tahun. Bapak Ibu, ini data yang kami terima Bapak Ibu, ternyata ada anak SD yang usianya sudah di atas 12 tahun. Dan ini datanya cukup banyak Bapak Ibu, ada 5.526 Pak Edi kalau belum berubah ya. Ya, itu data yang ke saya terakhir itu 5.526. Nah, ini Bapak Ibu, ini harus betul-betul kita data secara lengkap. Kalau seandainya nanti ada susulan ya masih boleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menyampaikan kepada bidang SD, ya melalui Pak Wahyoto bisa, langsung Pak Himawan ya bisa, ke Pak Edi ya boleh. Itu yang jelas. Bapak Ibu, anak yang usia 12 tahun, yang sekarang kelas 6 itu didata. Nah, kemudian langsung didaftarkan melalui pendaftaran online, Bapak Ibu. Ini Pak Kepala Bidang sudah pernah nge-share di grup ya. Ini silahkan Bapak Ibu nanti mendaftarkan
anak-anaknya yang sudah 12 tahun untuk divaksin secara online nanti pendaftarannya. Nah, kemudian setelah divaksin, Bapak Ibu juga melaporkan. Bapak Ibu melaporkan tentang realisasi vaksin yang SD dari 5.526 tadi yang bisa berhasil divaksin ada berapa, itu Bapak Ibu laporkan. Kemudian yang kedua ada pengecekan pemenuhan DPK. DPK itu daftar periksa kesiapan PTM. Ya. Pemenuhan DPK, Bapak Ibu harus sudah familiar. Apa toh DPK itu? Daftar periksa kesiapan. Nanti ada 6 poin. Itu nanti ada, Bapak Ibu. Nanti saya bahas di bawah. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang perlu dicek? Yang pertama SK tim Satgas Covid tingkat sekolah. Bapak Ibu wajib yang belum itu wajib membuat tim Satgas Covid tingkat sekolah dengan SK dari kepala sekolah. Dan ini juga dilaporkan ke bidang, ya, ke Pak Edi. Yang kedua B, memastikan 6 poin dalam DPK sudah terpenuhi. Ya. Ada 6 poin Bapak Ibu itu sudah terpenuhi. Nah, 6 poin itu apa saja? Nah, ini Bapak Ibu. Maaf. Nah, daftar periksa kesiapan itu isinya ini Bapak Ibu. Ya, adanya ketersediaan sarana sanitasi dan drainase. Ini sarana sanitasi, ya. Ini toilet, wastafel, atau sabun pembersih tangan, hand sanitizer, disinfektan, ini yang pertama. Yang kedua, akses fasilitas layanan kesehatan. Jadi Bapak Ibu harus punya kerjasama dengan puskesmas terdekat atau klinik terdekat atau rumah sakit dan lainnya. Kalau perlu ada MOU Bapak Ibu. Nanti setiap bulan nanti diundang ke sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak dan sebagainya. Atau kalau terjadi kasus bisa langsung Bapak Ibu menyampaikan ke puskesmas atau tadi layanan kesehatan tadi. Yang ketiga, area wajib masker Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kita akan usahakan nanti melalui BTT nanti kami akan ngedrop lagi masker ya Bapak Ibu. Baik negeri maupun swasta akan kami drop lagi masker, tapi fungsinya untuk cadangan. Ya, masker itu yang menyiapkan adalah orang tua, tapi sekolah nanti akan kita berikan cadangan. Kemudian memiliki termogan, ya, pemukur tubuh secara tembak. Yang kelima, pemetaan warga sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada yang sekolah belum memetakan Bapak Ibu, kemarin saya cek. Nah, tolong Bapak Ibu, ada pemetaan warga sekolah. Ini 3 poin yang dipetakan. Apa saja? Yang pertama, yang memiliki kondisi medis penyerta atau komorbid. Kasus COVID itu menjadi fatal, Bapak Ibu. Ini kalau ada komorbid. Jadi punya asma, jantung, tensi tinggi, diabetes. Ini merupakan penyakit penyerta. Ini komorbid. Ini berisiko. Makanya apa? Bapak Ibu harus mendata itu warga sekolah baik guru maupun siswanya yang punya komorbid. Yang kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan jaga jarak. Misalnya ada guru yang maju tapi pakai kendaraan umum, itu juga harus didata. Kemudian perjalanan dari zona merah. Ya, sekarang kalau Jakarta mah zonanya sudah tidak merah Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan di zona merah harus didata. Kemudian kesepakatan bersama komite sekolah terkait dengan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Ini Bapak Ibu 6 poin pokok yang wajib untuk disiapkan oleh sekolah. Yang menyiapkan adalah tim Satgas Covid tingkat sekolah dan penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Ini Bapak Ibu. Ya, kembali ke sini dulu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi memastikan 6 poin DPK sudah terpenuhi. Yang C, memastikan status RT tidak pada zona merah dan oranye. Nah, Bapak Ibu, sekolah jenengan, Bapak Ibu, misalnya walaupun di satu kecamatan atau Kapanewon, misalnya Kapanewon Bambang Lipuro, ya. Bambang Lipuro jelas ini zonanya levelnya 3, tapi boleh PTM terbatas. Kemudian di kelurahan mana? Oh, kelurahannya adalah mana itu? Sumbermulyo misalnya. Sumbermulyo. Nah, juga levelnya memungkinkan. Tapi ternyata ada RT, misalnya di SD mana itu? SD Kembangan ya itu yang ada SD Kembangan itu Pak Edi ya. Ya SD Kembangan ternyata sebelahnya RT-nya itu ada yang terpapar, ada 3 orang atau 4 orang. Nah, itu artinya zona merah, Bapak. Nah, itu nanti di SD Kembangan tadi tidak boleh.
Ya, enggak boleh. Walaupun di lainnya boleh, tapi khusus di sekitar itu enggak boleh. Itu makanya tolong kepala sekolah, tim satgas sekolah ini harus koordinasi dengan komite kan tahu lingkungannya karena situ. Pak RT-nya, Pak Dukuhnya, tokoh masyarakat, ya, puskesmas, tim satgas kelurahan dan Kapanewon. Itu harus ada koordinasi. Sehingga tahu statusnya sekolah saya seperti apa. Jadi jangan Bapak Ibu semua terus harus PTM padahal ternyata di RT-nya itu ada yang zonanya bahkan zona merah, nggak boleh. Yang ketiga, koordinasi dengan pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya sudah pasti bahwasanya sekolahnya itu terpenuhi, ya, DPK-nya sudah beres, gurunya sudah divaksin, kemudian juga kondisinya sudah zonanya zona hijau misalnya apalagi. Nah, ini koordinasi dengan pengawas pembina. Untuk apa? untuk diverifikasi. Jadi kita di DIY Bantul khususnya di Bantul ya enggak tahu yang kabupatennya. Di Bantul saya membuat mekanisme seperti ini. Jadi tidak boleh sekolah langsung buka otomatis, tidak boleh. Harus melalui verifikasi dulu oleh pengawas. Dan nanti pengawas ini membawa instrumen Bapak Ibu. Kemudian dari instrumen pengawas kemudian diserahkan ke bidang. Untuk apa? Diajukan rekomendasi. Baru nanti saya akan mengeluarkan rekomendasi itu saja dengan persetujuan Satgas Covid tingkat kabupaten. Jadi saya tidak main-main Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu 2 hari berturut-turut ini berita di media itu heboh ya Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Ya Pak, terjadinya klaster sekolah. Klaster sekolah hari ada sekolah masuk, kemudian muncul klaster baru. Nah ini yang kita tidak inginkan. Makanya Pak, kita ketat. Kemarin saya banyak ditanya wartawan, saya ditanya Pak Bupati, ditanya Pak Wakil ini baru saja. Enggak apa-apa Pak, kita siap. Kita pakai mekanisme prosedur tersendiri. Kalau yang di daerah lain mungkin tidak seperti itu, sehingga terjadi klaster baru. Kita harus prinsip kehati-hatian seperti yang dikendaki oleh Pak Gubernur. Urasah kesusu. Nah, yang keempat, ini sekolah harus menyusun jadwal kegiatan PTM terbatas. Maupun juga PJJ. Karena apa? Walaupun sekolah PTM terbatas, tetap PJJ jalan terus. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mekanismenya Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi mekanisme atau pelaksanaan PTM terbatas ini proses persiapannya ya. Nah di sini yang merah ini Bapak Ibu, ini peran dari kepala sekolah dan satgas di tingkat satuan pendidikan ini sangat menentukan Bapak Ibu. Besar perannya ini. Untuk apa? Ngecek ini Bapak Ibu tadi. DPK 6 poin tadi. Guru sudah divaksin 2 kali. Ini Pak Menteri, ini seperti ini 2 hal ini. Dan yang ketiga, ini Pak Gubernur menambahkan peserta didik usia di atas 12 tahun ini sudah divaksin. Nah ini kita sudah mulai kemarin di Bambang Lipuro sama mana ya Pak? Kemarin saya lupa. Kalian Bantul. Oh Bantul ya, ini sudah dilaksanakan vaksin melalui mekanisme pendaftaran elektronik. Nah nanti silahkan yang lainnya juga seperti itu. Nah 3 hal ini sudah terpenuhi, kemudian ini dinyatakan sekolah siap, Pak. Sekolah sudah siap. Kita juga berada bukan zona merah atau oranye. Sudah diverifikasi pengawas. Dan nanti ini kalau sudah sampai ini kemudian masuk ke dinas. Ya, dinas. Nanti dinas akan memberikan rekomendasi dengan persetujuan Satgas Kabupaten. Nah, makanya apa? Ini Satgas Kapanewon mendukung, Satgas di kelurahan mendukung, baru nanti dilaksanakan PTM terbatas dan PJJ lanjut. Ya. Kenapa Pak tetap mau PJJ? Ya karena ini Bapak Ibu. Ini pada tayangan yang berikutnya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu ketahui. Nanti dalam pelaksanaan PTM terbatas, ini kan hanya mapel tertentu aja Bapak Ibu. Ini dalam teknisnya Bapak Ibu. Ya, seminggu itu kan 2 kali Bapak Ibu. Seminggu hanya 2 kali anak masuk. Tidak kok setiap hari masuk. Itu enggak. Nah nanti kalau setiap hari masuk itu kan gurunya atau muridnya digilir. Itu bisa setiap hari masuk. Tapi artinya itu sebenarnya masuknya hanya 2 kali. Kemudian lama di sekolah itu hanya 2 jam. 2 jam pelajaran Bapak Ibu. Enggak lama. Artinya apa? Berarti mapelnya hanya sedikit. Makanya nanti mapel tertentu saja yang dibuat yang untuk apa? PTM terbatas itu. Contohnya apa? Kalau di SD kelas 1, kelas awal, kelas pemula,
Ya ini contohnya misalnya Bapak Ibu nanti pelajaran baca tulis permulaan. Nah, ini mata pelajaran yang sulit ketika dilaksanakan secara jarak jauh, apalagi jarak jauhnya dengan model offline, sulit itu. Campuran sulit. Kalau mungkin modelnya online murni mungkin baca tulis itu bisa, ya, permulaan bisa. Ada lagi matematika, boleh Bapak Ibu matematika yang dipakai. Kemudian IPA silakan nanti Bapak Ibu. Jadi hanya mapel tertentu. Kemudian tadi dibuat jadwal. Kemudian kelompoknya ini ditentukan hanya 50%. Untuk yang SD berarti hanya maksimal 14 anak. Nah, dengan ketentuan ini tadi sekolah sudah siap, ya, khususnya di PK tidak ada di zona merah, ada verifikasi pengawas, kemudian selalu koordinasi dengan Satgas Kelurahan maupun Kapanewon. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan. Ruang Bapak Ibu, tolong ruang kelas setiap hari disterilkan Bapak Ibu. Disemprot dengan disinfektan. Kemudian toilet bersih, wastafel wajib. Ya, kemudian ukur suhu badan, ya. Ukur suhu badan termogan tadi. Kemudian melaksanakan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Hindari kerumunan Bapak Ibu. Jadi nanti tolong Bapak Ibu nih buat pengumuman juga. Ketika nanti di PTM terbatas, tolong Bapak Ibu agar ini masing-masing orang tua yang menjemput ini jangan sampai berkerumun. Jadi harus disiapkan tempat untuk kalau karena ada orang yang jemput. Dan yang jemput itu jangan lama-lama. Ya, karena kan biasanya ini terus euforia. Suara ketemu terus langsung do teko, wale nunggu bahkan orang-orang wah itu sedikit kok ditunggu baik. Rasa mulai lah karena nunggu di situ kok buat akhirnya apa kerumunan Bapak. Nah, nanti ini akan dibubarkan sama Satpol PP. Karena kita diminta Pak Edi, nanti Pak Edi juga laporan kita diminta oleh Pak Satpol PP nanti sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PTM terbatas ini harus dilaporkan sekolah mana saja. Nanti juga akan dipantau. Ya, akan dipantau. Baik tujuannya untuk menjaga protokol kesehatan tadi. Ini nah kemudian ini Bapak Ibu terkait dengan teknis PTM terbatas. Ya, teknis PTM terbatas ini sebenarnya ada sebagai uji coba pembelajaran di era new normal. Ya. Ini adalah pembelajaran di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini baru uji coba loh Bapak Ibu. Ya, namanya PTM terbatas. Ini baru uji coba. Tapi alhamdulillah kita tidak ada masalah karena apa? Kita sudah pernah mengadakan LKP. LKP itu layanan konsultasi pelajaran. Sehingga ini sama. Masuk seminggu 2 kali, 2 jam, tidak ada kerumunan, semuanya harus diatur dan sebagainya. Peserta didik dibatasi jumlahnya tadi 50%. Untuk PAUD ini 30% ya, 5 peserta didik. Peserta didik maksimal masuk 2 kali dalam seminggu. Kegiatan fisik, ekskul ini tidak diperbolehkan Bapak. Jadi nanti, wah ini saya mau ada ekskul apa renang, jangan dulu Bapak. Oh ekskul apa itu sepak bola, enggak boleh. Juga kantin belum boleh buka Bapak Ibu. Kalau ada nanti jogo malam itu istrinya buka kantin biasanya jangan, enggak boleh dulu. 6 prioritaskan untuk pembelajaran yang banyak mengalami kendala ketika beruji. Contohnya baca tulis permulaan, matematika, IPA dan sebagainya. Kemudian selama PTM terbatas, kegiatan pembelajaran jarak jauh tetap berjalan. Jadi PJJ tetap berjalan. Makanya nanti ini saya juga akan tekankan nanti agar masing-masing KKG ini semangat lagi Bapak Ibu, bangkit lagi untuk apa? Adakan kegiatan-kegiatan. Contohnya nanti ada kegiatan workshop. Workshop untuk apa? Untuk pembelajaran secara online. Itu bisa ditingkatkan lagi. Monggo nanti Pak Edi, Kepala Bidang dan kasih kurikulum Pak Yoto, nanti bisa digerakkan lagi guru-gurunya untuk peningkatan kompetensi pembelajaran online. Ya. Jadi optimalkan online dengan berbagai model digital maupun juga berbasis IT. Seperti itu. Nah, saya kira ini Bapak Ibu untuk kaitannya dengan pembelajaran persiapan PTM terbatas seperti itu. Langsung kita masuk pada poin berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang peningkatan mutu sekolah
di era perubahan. Nah, Bapak Ibu, Pak Menteri atau Mas Menteri, Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu. Walaupun Pak Menteri itu kan masih sangat muda, usia 35 tahun sudah di Menteri itu baru Nadiem Makarim, 35 tahun. Kemudian Pak Nadiem Makarim itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Bukan dari background-nya itu perguruan tinggi, bukan guru besar, bukan profesor. Pak Nadiem itu berangkat dari pengusaha, Bapak Ibu. Pengusahanya pun waktu itu tidak diperhitungkan, Bapak Ibu. Opoi Gojek. Bahkan pada waktu awal kedatangan Gojek kan di demo, Bapak Ibu. Sama ojek pangkalan itu tawuran, sama taksi pangkalan yang ngetem itu tawuran. Saya itu pernah beberapa kali, Bapak Ibu, ini di bandara itu tawuran antara taksi yang mangkal itu dengan taksi online atau dengan Gokar itu, Bapak Ibu. Nah, tapi nyatanya Bapak Ibu ini sukses. Luar biasa Pak Menteri. Pak Menteri itu, Pak Nadiem ini Bapak Ibu, ini adalah 150 orang terkaya di Indonesia. Usia baru 35 tahun. Kenapa? Luar biasa dalam kaitannya dengan inovasinya, kreativitasnya. Pada saat orang-orang belum berpikir tentang yang online, usaha online, bisnis online, Pak Nadiem sudah merintis dan sukses sampai mengantarkan menjadi orang terkaya di Indonesia. 150 orang terkaya itu Pak Nadiem termasuk. Jadi Bapak Ibu, akhirnya Pak Jokowi ngambil Pak Nadiem ini untuk merubah paradigma pendidikan agar lebih maju cepat di era revolusi industri 4.0 di era digital ini. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami bersama, Bapak Ibu. Ya, jadi ini Pak Presiden Jokowi, Bapak Ibu, menyampaikan change management, mindset, and culture set. Tidak ada lagi pola pikir lama, Bapak Ibu. Harus berubah. Tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi kerja secara linear. Tidak ada lagi kerja rutinitas. Tidak ada lagi kerja monoton. Tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Harus berubah, Bapak Ibu. Harus berubah. Tidak boleh hanya biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah juga harus berubah. Pak, biasanya ya kepala sekolah itu ya biasa, atau terus keliling-keliling itu, jalan-jalan, memantau, kemudian nanti duduk, kemudian nanti tanda tangan, atau nanti diundang rapat, ya rapat sambil ngantuk-ngantuk gitu. Nah, kalau tugas kepala sekolah mengono kuwi, Bapak Ibu, TUW iso dadi kepala sekolah, Bapak Ibu. Bahkan tukang kebon jenengan kon dadi kepala sekolah iso nek mengono kuwi. Tapi kepala sekolah tidak seperti itu. Harus berubah. Kepala sekolah harus melakukan loncatan-loncatan. Harus melakukan inovasi-inovasi. Harus berpikir keras untuk kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Makanya apa? Tidak ada lagi pola pikir lama. Harus berubah. Tolong nih kepala sekolah SD harus berubah semuanya. Kalau yang sekolah swasta itu biasanya sudah dulu bagus kalah. Kepala sekolah negeri itu kalah dengan kepala swasta dalam hal larinya, kreativitasnya, inovasinya. Nah, sehingga seperti itu. Nah, pentingnya berubah atau perubahan mindset, Bapak Ibu. Ya, jadi kita akui bahwa memang betul mindset harus berubah. Perubahan mindset ini merupakan kunci keberhasilan setiap program. Jadi jangan hanya kita biasa-biasa. Oh, biasanya ngoten niku, Pak. Biasanya ngoten. Oh, saya selalu tak getak nek ngomong biasanya. Ojo biasanya, sapa sing biasa kuwi. Kita harus lakukan inovasi, harus kreatif. Orang yang biasanya terus. Nah, ini bagaimana komitmen kita, Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, menghadapi kondisi yang ada di sekolah. Dengan perubahan pola pikir, akan mengubah cara pandang, akan mengubah ide, keyakinan-keyakinan baru, dan juga langkah terobosan atau inovasi baru. Dari mana? Dari perubahan mindset. Ini akan berubah pula pola pikir, mengubah cara pandang, ide, keyakinan, langkah-langkah usaha, inovasi, kiat-kiat, dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita berharap prestasi sekolah kita tinggi di era revolusi industri yang dinamis ini, berubah ini. Tapi kita juga tanpa
melakukan perubahan menuju kualitas. Ya nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu, ini digencarkan ini. Pak Edi membuat edaran-edaran itu kemarin. Ya, sekolah-sekolah harus akreditasi perpustakaan sekolah. Betul ya Pak Edi ya? Terus Bapak, nggih. Nah, iya, ini artinya apa? Untuk bisa berubah. Orang perpustakaan kok pengap. Perpustakaannya nyumlik. Perpustakaannya jepit. Yang cedak kamar mandi malah. Ya mana mungkin kita bisa berharap prestasi. Padahal kita katakan perpustakaan itu adalah jantungnya pendidikan, jantungnya sekolah. Jadi jantung itu kan pusat. Jantung itu artinya kan ini vital. Nek jantungnya mandek, ya wongnya mati. Dan nek perpustakaan sekolahnya tidak optimal, tidak bagus, berdebu, pengap, nyelempit, deli dekat kamar mandi WC, ya gimana bisa pendidikannya maju? Makanya apa? Perpustakaan sekolah diakreditasi. Tolong semua sekolah siap untuk akreditasi sekolah, perpustakaan sekolah. Jadi tidak hanya akreditasi sekolah, tapi perpustakaan sekolah. Ini. Yang kedua, kemarin juga digerakkan Pak Edi itu. Wah, sekolah-sekolah do adiwiyata. Adiwiyata menjadi suatu kiat untuk apa? Perubahan. Anak-anak dibiasakan untuk apa? Untuk peduli, ya, peduli terhadap lingkungan. Ya. Anak-anak punya kepedulian, keterpanggilan. Kenapa? Ini alam ini, lingkungan kita ini harus kita wariskan pada anak cucu nanti. Nah, kalau tidak merawat, tidak melestarikan, ya siapa? Ya nanti hancur ini dunia alam ini. Sekolah sehat, ini menjadi target. Ya, biasanya di masa pandemi COVID ini, ketika suatu sekolah itu sudah pernah maju lomba sekolah sehat, ya nggak ada masalah. Persiapan DPK 6 poin tadi ya sudah mesti beres gitu. Kemudian ada lagi sekolah berbasis budaya, sekolah berbudaya mutu, sekolah sekolah ramah anak. Nah, ini semua dilakukan. Tolong nanti semua sekolah programkan itu. Minimal tiap tahun itu ada unggulan-unggulan, ada prestasi-prestasi baru. Seperti itu. Nah, pendidikan di Bantul seperti apa, Bapak Ibu? Ini saya tegaskan, Bapak Ibu. Pendidikan di Bantul ke depan harus berubah dan adaptif. Ya, berubah adaptif. Adaptif itu menyesuaikan dengan perkembangan. Jangan bilang biasanya ngeten iki, Pak. Tidak boleh biasanya. Harus berubah, harus tidak biasanya, tidak linear. Ya, harus ada loncatan-loncatan gitu. Semua sekolah harus berbenah diri dan berubah menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman. Terlebih di era revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang dunia sudah 5.0. Kita 4.0 saja fokusnya. Ya, sekolah dan lembaga sekolah harus berubah. Saya inginkan sekolah yang tadinya statusnya atau akreditasinya C yang menjadi B, yang B menjadi A, yang tadinya sekolah perpustakaannya belum akreditasi terakreditasi, yang tadinya belum adiwiyata menjadi adiwiyata, yang tadinya belum sekolah sehat menjadi sekolah sehat. Seperti itu terus harus melakukan itu. Yang tadinya itu yang prestasinya itu hanya di tingkat kecamatan menjadi di tingkat kabupaten. Yang sudah di tingkat kabupaten bersaing menjadi tingkat provinsi. Sudah juara provinsi, juara nasional. Harus berubah terus seperti itu. Nah, guru-gurunya juga harus dirubah. Tidak pola lama. Biasanya ya nyatet. Biasanya anak-anak yang ngui kegiatannya, terus gurunya tidak pergi-pergi, tidak boleh. Harus berubah. Kemudian lingkungan dan ekosistem juga harus berubah. Jadi Bapak Ibu buat tadi yang saya sampaikan unggulan-unggulan tadi, adiwiyata, sehingga Pak ekosistemnya baru, lingkungannya baru, tidak ada lagi bakar-bakar sampah di lingkungan sekolah. Nanti tolong nanti Pak Edi dan juga staf kasih kalau datang sekolah, kalau di halaman sekolah masih ada bekas bakar-bakar sampah, berarti jelas kalau itu sekolahnya belum melakukan perubahan. Itu pola lama. Sampah dibakar, tidak boleh. Seperti itu. Harus diolah. Dipilah dulu, dirawat, diolah. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, yang penting saya sampaikan, tahun 22 ke depan, Bantul ditetapkan sebagai Kabupaten Penyelenggara Program Sekolah Penggerak atau PSP. Nah ini Bapak, ini penting.
program sekolah penggerak ini adalah merupakan terobosan dari Pak Menteri dalam kebijakan Merdeka Belajar episode yang ke-7. Ya, ini program sekolah penggerak. Di Indonesia saat ini sudah dimulai mulai tahun 21-22 ini, dan khusus DIY ini yang maju ini baru di Kabupaten Gunung Kidul. Ini sudah mulai tahun ini, tahun 21-22 ini. Nah, di Bantul Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin saya 2 kali pelatihan di Jakarta dan di Denpasar. Akhirnya apa? Kita komitmen mendukung program sekolah penggerak. Makanya apa? Kita akhirnya sudah lolos Bapak Ibu. Ini kita dalam program sekolah penggerak angkatan kedua, yaitu dengan keputusan Surat Dirjen PAUD Dikdas Dikmen nomor 10188/C/DM 0503/21 tanggal 16 Agustus kemarin. Saya sudah dapat tembusannya dan sudah kita laporan Pak Bupati, dan bahkan ini sudah ada audiensi Pak Bupati dengan kementerian, dan ini sudah nanti resmi tahun 2223 Bantul sebagai penyelenggara program sekolah penggerak atau PSP. Untuk itu Bapak Ibu, siapkan kepala sekolah untuk mendaftar dan itu seleksi. Ketentuannya Bapak Ibu, usia paling tidak 4 tahun sebelum pensiun. Jadi yang masih muda-muda ini silakan semuanya mendaftar. Ya, kalau yang sudah tua-tua Pak, saya 2 tahun lagi pensiun, rasa daftar. Karena tidak boleh. Ya. Tapi kalau yang masih muda, silakan daftar semuanya. Nanti akan diseleksi. Ya. Dan ini Bapak Ibu, besar tutup. Tutupnya besok tanggal 3 Oktober. Karena pendaftarannya sejak tanggal 27 Agustus kemarin. Nah ini kemarin saya nerima data, ternyata masih sedikit kepala sekolah yang mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak. Ini untuk yang jenjang SD, ini sampai sekarang, ini masih minim yang daftar. Kita punya sekolah, ya di Bantul itu, ini yang negeri aja kan 281. Ditambah yang swasta, ini menjadi 360-an. Ya, 365. Tapi ternyata yang daftar Bapak Ibu, saya menerima per hari kemarin, di Bantul yang daftar baru 19 kan kebangetan Bapak Ibu. Urung nganti berapa persen itu? Ya. 5% kira-kira itu. Masuk dari 365 sekolah yang daftar baru 19 orang. Tolong Bapak Ibu nih hari ini segera Bapak Ibu daftar ya. Daftar menjadi calon kepala sekolah penggerak, kemudian nanti mengikuti seleksi. Ya. Ini baik dari jenjang TK, SD, SMP. Ya. Ini silakan daftar. Saya kira gitu Bapak Ibu harus semangat semuanya. Nah, kalau tidak mau daftar ya tidak akan berubah Bapak Ibu. Ini kesempatan yang bagus Bapak Ibu. Menjadi sekolah penggerak. Nanti akan dapat bantuan. Ya. Nanti bantuannya kalau dulu namanya blok grant. Saya dulu RSBI Bapak Ibu. Jadi saya dapat bantuan setiap tahun SMA itu 500 juta Bapak Ibu. Sehingga Pak ya maju sekolahnya. Karena dapat bantuan khusus. Dan nanti yang SD penggerak ini nanti akan mendapat bantuan yang disebut dengan BOS reguler namanya. Semuanya akan diberikan BOS reguler untuk yang sekolah penggerak ini. Makanya Pak, ini kepala sekolah ini harus melakukan berbagai hal, ya, harus berubah, lakukan inovasi dan langkah-langkah kreatif Bapak Ibu. Jadi sekolah harus berubah, lakukan inovasi dan langkah-langkah kreatif. Bagaimana caranya? Buat pernyataan seluruh warga sekolah dengan fakta integritas. Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu rapat segera dengan semua guru. Kemudian sampaikan bahwa saya ini dari kepala dinas punya kebijakan harus berubah. Sekolah harus menjadi organisasi lembaga yang agile Bapak Ibu, yang lincah, yang dinamis, ya, yang cantik Bapak Ibu. Sehingga apa? Sekolah semarak gitu. Kepala sekolah menjadi pelopor. Semua warga harus ikut berkontribusi dan peduli. Untuk apa? Untuk tadi menjadi sekolah penggerak. Jalin kemitraan dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat serta stakeholder. Minimal komite sekolah Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu yang belum intent dengan komite sekolah, dijak rapat terus Bapak Ibu. Ditambah minimal yang kedua Bapak Ibu, ini adalah
tokoh masyarakat setempat. Jadi Pak Dukuh, gitu, Pak Lurah, gitu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada itu tidak rapat, Bapak Ibu, tidak koordinasi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu alumni, Bapak, ini sering Bapak Ibu ini tidak tersentuh, Bapak Ibu. Kalau yang di SMA itu marak sekali. Saya sejak di SMA Piungan dulu, saya sudah membentuk alumni, ikatan alumni, Bapak Ibu. Wah, sehingga itu luar biasa. Saya di SMA 1 Bantul dulu, Bapak Ibu. Ini ada alumni, Bapak Ibu, dari tokoh politik nasional, Bapak Ibu. Wah, akhirnya apa? Kita jalui bantuan metu 100 yuto, Bapak Ibu. Jadi alumni. Ketika saya di SMA 1 Bantul. Di SMA Kasihan, Bapak Ibu. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Bantu komputer, bantu laptop, Bapak Ibu. Semua kelas itu kasih jam dinding, gurunya udah ditukoknya batik, Bapak Ibu. Itu sama alumni SMA Kasihan Tirtonton Molo. Saya jadi kepala sekolah di sana tahun 2015 sampai 17. Di SMA 2 Bantul, Bapak Ibu, alumni ketika kita mau lomba perpustakaan, Bapak, ngirim buku itu ribuan judul buku, Bapak Ibu. Nek tuku berapa ratus juta itu. Alumni itu penting, Bapak Ibu. Saya yakin dari sekolah Bapak Ibu mungkin sudah umurnya ada yang mungkin sudah 40 tahun mungkin. Lulusannya sudah jadi pejabat di Pemda, di kabupaten, jadi polisi, jadi tentara, bahkan jadi parpol. Itu silakan Bapak Ibu dijalin. Jadi kemitraan ini penting. Saya canangkan di SD, Bapak Ibu. Kalau di SMA sudah biasa. Kemudian yang ketiga, semangat untuk menjadi yang terbaik ini harus terus dibina, dipupuk, Bapak Ibu. Untuk apa? Buat program-program inovasi dan unggulan. Biar sekolah itu dinamis. Tiap tahun itu ada progres. Saya dulu juga kepala sekolah, Bapak Ibu. Terakhir saya di SMA 2 Bantul kepala sekolah tahun 2013 sampai 2018. 5 tahun, Bapak Ibu. Saya 5 tahun di SMA 2 Bantul. Itu ada 10 predikat, Bapak Ibu. 10 predikat perubahan, Bapak Ibu. Prestasi dan ini nasional banyak. Ya, saya tahun 2013 pertama lagi di sana, Bapak Ibu, saya langsung menggerakkan yang namanya sekolah sehat. Akhirnya kita berhasil menjadi juara nasional lomba sekolah sehat. Kemudian saya gerakkan lagi Adiwiyata sampai Adiwiyatanya nasional. Bahkan sekarang SMA 2 Bantul sudah Adiwiyata mandiri. Kemudian sekolah berbasis budaya. Kita juga sampai dapat bantuan lab laboratorium seni budaya dan film. Kita dapat bantuan gamelan 450 juta, perunggu. Kemudian sekolah berperspektif gender. Di SMA 2 Bantul, sekolah berperspektif gender. Ada sekolah berbasis riset, tiap tahun bahkan juara nasional. Bahkan pernah internasional. Kemudian ada lagi sekolah siaga bencana. Di Bantul kita canangkan juga. Ada sekolah model, ada sekolah berbasis riset, ada sekolah berbasis literasi. Sampai akhirnya saya kembangkan perpustakaannya, sampai akhirnya 2017 SMA 2 Bantul itu juara nasional, juara 1 nasional perpustakaan sekolah tingkat nasional untuk jenjang SMA. Sampai sekolah rujukan, ini predikat-predikat luar biasa tiap tahun ada. Ini kita buat terobosan gerakan-gerakan seperti itu. Unggulan-unggulan ini yang ketiga. Yang keempat, lakukan perubahan, tangkap setiap peluang. Nah, ini peluangnya Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah peluangnya sudah saya sampaikan, yaitu program sekolah penggerak. Itu peluang. Nanti melalui sekolah penggerak, guru-gurunya akan dilatih, kepala sekolahnya dilatih. Untuk apa? Untuk berubah, untuk punya kemampuan yang lebih, Bapak Ibu. Dan nanti kalau sudah kepala sekolahnya dilatih, gurunya dilatih, nanti kemudian juga nanti ekosistemnya dirubah, Bapak Ibu. Nanti ada dapat bantuan block grant. Ya, kemudian fasilitasnya juga berubah. Nanti akan diintervensi dengan nanti berbasis dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan tentang rangkaian episode dalam Merdeka Belajar. Pak Menteri mencanangkan Merdeka Belajar ini pertama kali pada bulan November 2019. Sekarang baru bulan September 2021. Ternyata episodenya Bapak Ibu sudah sampai 13 episode, Bapak Ibu. Episode yang terakhir adalah Merdeka Budaya. Nah, ini ada program yang ketujuh yang tadi saya sebutkan, program sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini adalah episode yang ketujuh, Bapak Ibu.
Kita di Bantul akan mulai tahun depan Bapak Ibu, tapi dimulai dari kepala sekolahnya diseleksi mulai sekarang Bapak Ibu. Penutupan seleksi kepala sekolah, pendaftaran seleksi kepala sekolah penggerak paling lambat tanggal 3 Oktober, tinggal minggu depan Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu ini siapkan dengan baik-baik, tidak seperti program yang kelima Bapak Ibu. Ini yang kelima, lihat Bapak Ibu, ini program guru penggerak. Saya selaku kepala dinas saya agak kecewa Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata dalam program Merdeka Belajar yang kelima, guru penggerak, ini di Bantul ini pesertanya minim. Makanya saya bilang sama Pak Edi, Pak Kabid, tolong ini jangan sampai nanti kita gagal seperti program sekolah guru penggerak. Kemarin yang mendaftar sedikit sehingga Pak kita yang menjadi guru penggerak cuma sedikit. Padahal sekolah lain yang daftar ribuan Bapak Ibu. Maaf. Bantul hanya sedikit yang daftar sebagai guru penggerak. Sehingga ini untuk sekolah penggerak, saya bilang sama Pak Kabid, dan terima kasih Pak Kabid, hari ini kita mengadakan rapat virtual. Agar apa? Agar kepala sekolah semuanya berkomitmen. Untuk apa? Untuk mendukung dan untuk daftar. Semuanya harus daftar. Coba Bapak Ibu. Ya, orang ketompo piye Pak? Orang ketompo ya ora apa-apa. Tapi yang saya sudah mencoba gitu. Karena tidak dibatasi Bapak Ibu. Kalau nanti bisa lolos semua kan bagus Bapak Ibu. Jadi Bantul nanti kepala sekolahnya menjadi kepala sekolah penggerak semuanya. Nanti akan didampingi selama 3 tahun. Nah ini sekolah penggerak Bapak Ibu. Sedikit saja saya bicara. Ya, sekolah penggerak ini visinya adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila ini yang menjadi tujuannya Bapak Ibu, yaitu ciri khasnya pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Ya, jadi kita internasionalisme. Ya, internasionalisme. Bahwa pada dasarnya semua manusia itu makhluk ciptaan Tuhan, sama, tidak membeda-bedakan bangsa Indonesia, bangsa Jepang, bangsa Arab, bangsa manapun juga di dunia ini ada merupakan umat ciptaan Tuhan, sehingga kita harus berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan program sekolah penggerak Bapak Ibu, program sekolah penggerak ini adalah merupakan katalis, ya, katalisator. Ya, maksudnya sebagai perantara, penghubung Bapak Ibu. Ya, sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar yang holistik sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu akan dipercepat melalui program sekolah penggerak ini. Kemudian dimulai dari mana? Dimulainya dari SDM yang unggul, yaitu dari kepala sekolah maupun guru, yaitu melalui pelatihan-pelatihan, coaching klinis, diklat-diklat, ada bintek, ada workshop, yang nanti semuanya ini akan didanai melalui dana bos reguler atau blok grant. Jadi percayalah, kalau sekolah mau mengikuti kegiatan sekolah penggerak, akan semakin maju Bapak Ibu. Kalau enggak, ya ketinggalan. Ya. Gambaran akhir sekolah penggerak ini seperti ini Bapak Ibu. Hasil belajar ini di atas level yang diharapkan. Jadi kalau saat ini nilainya itu baru level 1, ya nanti dipacu menjadi level 2, menjadi level 3 dan sebagainya. Sehingga karena semuanya menjadi bagus. Lingkungan belajarnya dibuat yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan. Tadi saya katakan rindang, ya, bersih, sehat, tidak ada lagi bakar-bakaran sampah, sejuk dan sebagainya. Pembelajarannya berpusat pada murid. Kemudian ada refleksi diri dan pengimbasan. Ini nanti Bapak Ibu, sekolah yang menjadi sekolah penggerak, nanti ini akan mengimbaskan pada sekolah lain yang terdekat Bapak Ibu. Nah ini, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, seperti Adiwiyata, itu sekolah yang Adiwiyata nasional untuk menjadi Adiwiyata mandiri, harus punya sekolah binaan. Dan nanti sekolah penggerak ini, kalau Bapak Ibu di sekolahnya menjadi sekolah penggerak, nanti Bapak Ibu punya sekolah imbas. Ya.
Ada beberapa sekolah, mungkin sampai 5 sekolah itu ada di bawah pengimbasan dari Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu yang sudah menjadi sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini sebagai penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Bapak Ibu, sebelumnya kita dengar ada sekolah rujukan, ada sekolah model, ada sekolah RSBI. Ya, dulu saya di SMA 1 Bantul sebagai kepala sekolah RSBI. Nah, itu dulu semuanya dianggap ya kurang optimal Bapak Ibu dalam penyempurnaan. Makanya disempurnakan. Ya, RSBI itu hebat Bapak Ibu. RSBI itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi itu dianggap ada beberapa hal yang kurang bagus. Karena apa? RSBI itu dianggap kemudian kastanisasi. Yang bisa menjadi sekolah RSBI adalah sekolah-sekolah yang bagus, yang levelnya di atas rata-rata. Nah, kalau nanti sekolah penggerak ini tidak, ini disebut transformasi penyempurnaan dari sekolah transformasi sebelumnya. Kenapa? Ini bukan kastanisasi. Sekolah penggerak itu bisa berangkat dari level 1, nanti didampingi 3 tahun menjadi level 2. Bisa berangkat dari level 2, nanti menjadi level 3. Dari level 3 menjadi level 4. Kalau sudah level 4, level yang tertinggi, nanti bisa di atas level yang diharapkan atau yang tadi saya katakan tadi kalau sekolah nasional itu menjadi sekolah rintisan internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi program sekolah penggerak ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan daerah. Makanya kemarin ada komitmen antara Pemda dengan kementerian, ada audiensi dan ada MOU. Sekarang MOU-nya sudah dikirim ke Jakarta. Pak Bupati Bantul sudah tanda tangan Pak Ali. Nah, yang kedua, intervensi dilakukan secara holistik mulai dari SDM. Holistik artinya menyeluruh Bapak Ibu. SDM itu artinya ya kepala sekolahnya, gurunya. Kemudian dalam pembelajarannya diperbaiki Bapak Ibu. Termasuk perencanaannya, digitalisasi. Nah ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kalau sekolah itu menjadi sekolah penggerak Bapak Ibu. Ini seperti di Wonosari, Gunung Kidul Bapak Ibu. Gunung Kidul ini tahun ini dapat bantuan komputer dari pusat. Ini 16 miliar Bapak. Untuk apa? Untuk komputer Bapak Ibu. Untuk digitalisasi pembelajaran. Jadi saya harapkan sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pimpin harus menjadi sekolah penggerak. Biar maju, biar berubah. Nah, kemudian ada pendampingan dari pemerintah daerah. Nanti Pemda Bantul juga akan mengalokasikan anggaran untuk sekolah penggerak. Kemudian memiliki ruang lingkup mencakup seluruh kondisi sekolah. Jadi tidak hanya sekolah yang baik saja atau yang unggul saja. Negeri swasta nanti ada. Jadi yang sekolah swasta silakan daftar jadi kepala sekolah penggerak juga. Jadi tidak dibatasi hanya negeri. Wah, levelnya sekolah saya kan sekolah jelek, Pak. Masa mau jadi sekolah penggerak? Enggak apa-apa. Karena sekolah penggerak itu tidak harus berangkat dari yang level tinggi lagi. Nah, kemudian yang keempat akan ada pendampingan selama 3 tahun. Ya. Kemudian yang kelima, ini program dilakukan terintegrasi, kemudian ekosistem sehingga seluruh Indonesia nanti menjadi sekolah penggerak. Ini harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekolah itu nanti belum maju Bapak. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ada 4 tahapan. Ya, jadi program sekolah penggerak, Bapak Ibu. Program sekolah penggerak ini akan mengakselerasi sekolah negeri maupun swasta seluruh tahap untuk bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dalam kurun 3 tahun. Jadi ini misalnya di tahap 1 nanti diintervensi 3 tahun menjadi tahap 2 atau bahkan langsung tahap 3. Yang tahap 3, yang tahap 2 nanti bisa masuk tahap 3 atau bahkan tahap 4. Yang tahap 3 naik tahap 4. Yang tahap 4 bisa naik lagi menjadi di atas level yang diharapkan. Nah ini Bapak Ibu, dalam 3 hal nanti ukurannya 4 hal. Hasil belajarnya nanti terus meningkat harapannya. Lingkungan belajarnya nanti akan semakin meningkat sampai akhirnya menjadi aman, nyaman, inklusif, menyenangkan. Pembelajarannya nanti Bapak Ibu, ini adalah berpusat pada murid. Kemudian ada tadi Bapak Ibu digitalisasi dalam pembelajaran. Kemudian refleksi diri dan pengimbasan. Nanti Bapak Ibu nanti akan menjadi guru dan kepala sekolah yang mengimbaskan pada sekolah lain. Ini 4 tahapan proses transformasi sekolah di Indonesia, yaitu dalam program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi, tadi sudah saya singgung depan. Ya ini pertama adalah penguatan SDM kepala sekolah, 2 pembelajaran dengan paradigma baru,
Jadi nanti Bapak Ibu kita tidak hanya biasa-biasa saja seperti Pak Jokowi tadi menyampaikan harus berubah, tidak boleh kerja hanya linier, biasa-biasa saja, rutinitas tidak boleh, harus dengan paradigma baru. Seperti apa? Nanti makanya jadi sekolah penggerak dulu. Kemudian perencanaan berbasis data. Kemudian digitalisasi sekolah. Nah ini nanti Pak Edi ini akan bagi-bagi komputer dalam waktu dekat. Jadi sekolah-sekolah yang saat ini dalam ujian asesmen ya, asesmen nasional ya, ini belum mandiri, nanti akan diberikan kesempatan untuk mandiri, nanti akan diberikan bantuan komputer. Nah ini Bapak Ibu siap-siap aja, ini kita ada alokasi nanti bantuan komputer untuk sekolah-sekolah. Biar apa? Nanti mendukung digitalisasi sekolah. Kemudian ada pendampingan konsultatif dan asimetris. Nanti Bapak Ibu, selama 3 tahun Bapak Ibu menjadi sekolah penggerak, nanti akan ada pelatih ahli. Pelatih ahli nanti akan menjadi pendamping di sekolah Bapak Ibu 3 tahun. Yang bayar bukan jenengan, yang bayar nanti dari Jakarta. Kemarin saya umumkan para pengawas sekolah, don daftaro jadi pelatih ahli. Dapun ajeng pensiun Pak Nek, pelatih ahli pensiun oleh. Ya, jadi nanti pensiun isih berkarya karena apa? Menjadi pelatih ahli sing bayar dari Kementerian Pusat seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu gambarannya Bapak Ibu. Ya. Program terintegrasi dengan sistem sekolah seluruh sekolah Indonesia menjadi sekolah penggerak. Nah, nanti Bapak Ibu seperti ini. Ini gambarannya kan di tahun 2021-2022 ini. Ini pertama kali program sekolah penggerak itu ada di 34 provinsi, baru di 111 kabupaten kota di Indonesia. Kemudian sekolahnya baru 2.500. Nah nanti Bapak Ibu terus dikembangkan, tahun 2022-2023 akan ditambah menjadi yang tadinya baru 111 kabupaten menjadi 250. Berarti tambah 139 kabupaten termasuk Bantul. Jadi Bantul besok tahun 2022-2023 menjadi sekolah penggerak. DIY nanti tambah 2, yaitu yang lolos ada Bantul dan Kota. Ya, kalau yang pertama 2021 ini yang lolos Gunung Kidul. Nah ini Bapak Ibu, nanti sekolahnya yang tadinya 2.500 menjadi 10.000 Bapak Ibu. Ditambah lagi. Makanya Pak, tolong nanti sekolah-sekolahnya yang Bapak Ibu pimpin iso jadi sekolah penggerak. Ya, nanti ini berarti tambah dari 2.500 sekolah jadi 10.000 berarti tambah 7.500 sekolah. Nah, tergantung dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya daftar apa ora. Nek kepala sekolahnya tidak daftar ya nggak mungkin jadi sekolah penggerak. Makanya ini tolong Bapak Ibu, hari ini kita khusus rapat koordinasi ini untuk menggerakkan kepala sekolah SD yang ini tadi data sudah saya sampaikan. Ini data yang masuk ke saya itu baru 19. Nanti bisa daftar yang maksimal. Mosok sekolahnya 305 kok sing daftar kepala saya ngake 19. Padahal besar tutup tanggal 3 yang akan datang sudah tutup Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu ini kalau enggak ini slide terakhir. Ya, slide terakhir Bapak Ibu. Tahapan menuju program sekolah penggerak. Bagaimana tahapan menuju sekolah penggerak ini? Yang pertama, langkahnya adalah sosialisasi dari Kemendikbud ke dinas kabupaten maupun provinsi. Nah, ini saya sudah menerima sosialisasi Bapak Ibu. Ya, ini 2 kali saya sosialisasi sejak bulan Juni kemarin di Jakarta dan juga di Bali. Kemudian Bapak Ibu, hasil dari sosialisasi langsung saya laporkan pada Pak Bupati, Pak Sekda. Saya sudah laporan. Dan akhirnya Pak Bupati, Pak Sekda mendukung Bapak Ibu. Mendukung Bantul harus maju pendidikan. Bantul harus menangkap peluang menjadi kabupaten penyelenggara sekolah penggerak. Makanya apa? Kemudian kita nunggu. Nah, akhirnya yang ini Bapak Ibu, ini cair sudah. Yang C ini kita nunggu kemarin ada tambahan 139 kabupaten kota penyelenggara di tahun 2023. Akhirnya kita sudah goal tanggal 16 Agustus kemarin yang tadi nomor SK-nya sudah saya sampaikan di depan. Tanggal 16 Agustus kemarin kita ditetapkan sebagai sekolah program sekolah penggerak. Kabupaten sekolah penggerak. Nah, selanjutnya yang E ini D dulu audien dengan Pak Bupati.
Nah ini sudah ada Bapak Ibu. Ini saya maaf, nanti saya share video komitmen dari Pak Bupati. Tak umumkan nanti kepada Bapak Ibu, nanti di-share ya Pak Edi ya. Nanti agar video Pak Bupati sampai pada Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Pak Bupati sangat berkomitmen, sangat mendukung program sekolah penggerak ini. Kemudian yang kelima, ini penandatanganan MOU. Ini sudah ditandatangani Pak Bupati. Ya, Pak Bupati sudah tanda tangan, ya, dan ini sudah dikirim ke Jakarta. Artinya apa? Clear. Baru langkah yang ke F, yang ke-6, pendaftaran dan seleksi kepala sekolah penggerak. Paling lambat tanggal 3 Oktober. Nah ini yang belum berhasil. Ini yang belum berhasil. Karena apa? Baru yang daftar 19. Kebangetan Bapak Ibu saya katakan. Pak Bupatinya aja semangat. Terus gaya MOU. Sudah membuat video. Kemudian sudah mengalokasikan anggaran. Nah, kok kepala sekolah borang daftar. Jangan Bapak Ibu, harus daftar. Kepala sekolah harus mengikuti pendaftaran dan seleksi. Dan nanti baru ini seleksi Bapak Ibu. Jangan daftar dulu untuk tanggal 3 baru seleksi. Nanti prosesnya masih panjang Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa jadi sampai akhir tahun ini baru nanti hasilnya ditetapkan. Ya, kemudian ini ditetapkannya ini nanti kira-kira Januari Bapak Ibu. Penentuan sekolah penggerak Januari, tapi mulainya harus dari sekarang, yaitu apa? Dimulai dari seleksi kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah tidak ikut seleksi, jangan harap menjadi sekolah penggerak. Karena apa? Sekolah penggerak dimulai dari kepala sekolahnya. Itu. Kemudian nanti setelah ditetapkan, baru nanti ada langkah implementasi, yaitu pendampingan konsultatif selama 3 tahun oleh pelatih ahli. Kemudian nanti sekolah akan dapat bantuan yang disebut dengan bos kinerja tadi. Saya kira ini Bapak Ibu garis besarnya yang dapat saya sampaikan terkait dengan program sekolah penggerak maupun juga persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini masih ada waktu, saya beri kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti kami berikan waktu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Wahyoto untuk nanti bisa diskusi. Demikian sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparan yang sedemikian lengkap, sedemikian detailnya Bapak Ibu. Saya garis bawahi bahwa tadi yang disampaikan Bapak adalah tentang bagaimana instruksi Bupati nomor 29 tahun 2021 tentang PPKM level 3 yang kemudian ditindaklanjuti berupa surat edaran Kepala Dinas tentang bagaimana PTM terbatas di Dinas Sekolah Batu Bapak Ibu. Yang hormati, tidak lupa juga tadi beliau sudah menyampaikan secara detail dan lengkap bagaimana kemudian kita mewujudkan adanya peningkatan mutu sekolah di era perubahan ini Bapak Ibu. Jangan lupa tadi banyak pesan bagaimana kita segera untuk terbentuk jadi sekolah penggerak, adanya kepala sekolah penggerak, guru penggerak untuk nanti mewujudkan pelajar Pancasila dan mencapai Indonesia Emas tahun 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, monggo forum kami serahkan ke Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu pengawas untuk barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan atau ditanyakan kepada beliau Bapak Kepala Dinas. Yang saya Pak Yato, belum atur nggih. Nggih, monggo Bapak nggih. Nggih, nggih. Yang saya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Kepala Dinas Depora Kabupaten Bantul, Pak Wahyoto, Pak Imawan, dan juga teman-teman pengawas dan teman-teman kami Kepala Sekolah SD Negeri Dabasta. Yang pertama perlu saya laporkan kepada Bapak Kepala Dinas terkait dengan yang pertama adalah persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan ketentuan teknis PTM terbatas. Sampai saat ini perlu saya laporkan Bapak bahwa tahapan kita sudah sampai dengan pengawas menyampaikan hasil verifikasi. Jadi hasil verifikasi hari Rabu kemarin sudah sampai ke kami, ke bidang SD, nanti untuk bersama-sama berkoordinasi dengan Satgas Covid untuk mencermati hasil verifikasi dari teman-teman pengawas. Insya Allah harapan kami pada minggu depan itu rekomendasi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah siap untuk melaksanakan PTM terbatas, mudah-mudahan sudah bisa ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah perlu saya sampaikan Bapak bahwa ternyata teman-teman kepala sekolah sudah bergerak cepat terkait dengan pendaftaran kepala sekolah penggerak.
sampai dengan hari ini Bapak perlu saya sampaikan, setelah kami buatkan list itu sudah ada lompatan yang lumayan, namun sekali lagi kami memang berharap kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah karena ini memang merupakan lompatan awal yang memang harus kita lampaui dalam rangka untuk menyukseskan program dari Mas Menteri. Monggo nanti tetap kami tunggu ya sampai tanggal 3 itu nanti pendaftaran kepala sekolah untuk menjadi sekolah penggerak. Perlu saya laporkan Bapak bahwa sampai hari ini itu ada 52 sekolah yang sudah mendaftar sekolah penggerak. Mbok pilih menika Bapak minangka laporan karena saya yakin ini akan efektif kalau nanti teman-teman kepala sekolah ada hal yang perlu dikomunikasikan mumpung berkenan Bapak hadir. Mengatakan Pak Yoto, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak, bila ada tanggapan Bapak. Oke, terima kasih. Yang jelas tadi dilaporkan yang pertama verifikasi dari pengawas ya, sudah masuk. Oke, nanti kita proses selanjutnya. Monggo Pak Kepala Bidang, nanti kita kolektif buat surat rekomendasinya dan nanti harus pengetahuan atau disetujui oleh Satgas Kabupaten. Yang pertama. Yang kedua tadi saya terima kasih karena ini saya laporan Pak Edi itu kemarin ya Pak Edi. Ini berarti data 2 hari yang lalu. Ini di Bantul yang daftar kan baru 19. Ini alhamdulillah yang SD sekarang sudah menjadi 56, 59. 52. Oh 52 ya alhamdulillah. Sudah menjadi 52. Ini loncatan yang besar. Ini sudah lipat 3-nya. Hampir lipat 3-nya. Tolong nanti ini setelah sosialisasi hari ini meningkat lagi harapan saya. Amin. Oke, monggo lanjut yang mau bertanya boleh. Semoga Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas yang berkenan untuk konfirmasi atau tanya ke Bapak Kepala Dinas. Kami silakan waktunya sepenuhnya monggo. Ada nggak Bapak Ibu? Monggo kalau ada. Ini Bu Tri Maryanti itu sudah melambaikan tangan. Monggo. Diberi waktu Pak. Monggo aturan Bu Tri Maryanti, SD Palem Tinggo. Ada Bu Dalsiah juga itu. Monggo. Atau salah pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, Pak Isdarmoko MPD, kemudian Pak Edi Sutrisno, Pak Wahyoto, Pak Himawan, dan semua staf di SD Pura, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati pula. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan mengenai PGP kemarin Pak. Kebetulan saya kemarin juga mengikuti seleksi yang PGP Pak, tapi belum lolos dan saya tidak berkecil hati, saya tetap ingin melanjutkan seleksi menuju seleksi program sekolah penggerak. Mohon doa restu, dukungannya, semoga kami bisa lolos dalam verifikasi PSP. Amin. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai edaran yang pernah disampaikan tentang data sumbangan pembiayaan pendidikan dari peran serta masyarakat, Pak. Itu kemarin kami ngeklik itu tidak semua. Kemudian apakah diperkenankan seperti yang Bapak haturkan tadi dengan adanya peran serta masyarakat yang membantu dalam pembangunan sekolah, misalnya dalam pengadaan ruang kantin ataupun ruang yang kami butuhkan, UKS dan sebagainya, apakah diperkenankan Pak itu tidak menyalahi dari link yang pernah dibagikan pada tanggal 13 kemarin. Selanjutnya yang kedua, itu mengenai vaksinasi, kemarin kami sudah melaporkan siswa yang usianya di atas 12 tahun, ini mendaftarnya kami langsung online dalam link tersebut, ataukah kami cukup menunggu karena kemarin data peserta didik yang usianya di atas 12 tahun sudah kami sampaikan kepada pengawas sekolah. Kemudian yang ketiga Pak, mengenai perpustakaan, kemarin sudah ada seperti apa nggih? Kesepakatan dengan Dinas Perpustakaan pada hari Selasa kemarin, dan dari pihak perpustakaan itu menyampaikan perpustakaan provinsi apabila
relaksasi perpustakaan itu dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, itu diibaratkan sekolah itu sudah menyerah sebelum berperang. Kemudian dari pihak provinsi itu menyarankan kami dari sekolah itu mengikuti akreditasi yang reguler, bukan yang relaksasi. Jadi kemarin saat kami dihubungi oleh Pak Bas dari Dinas Perpustakaan untuk mengikuti relaksasi, setelah adanya pencerahan dari provinsi, saya agak mundur, saya ingin ikut yang akreditasi reguler saja, Pak. Demikian yang bisa kami mohonkan pencerahan dari Bapak. Atas pencerahan, motivasi, dukungan dari Bapak sangat kami haturkan banyak terima kasih. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo langsung tambah lagi sekalian Pak. Biar jawabnya saya. Monggo Bu Rasmina katuran nantikan Ibu. Ibu Rasmina, monggo. Anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. ada kasus yang sama dengan saya, Pak, untuk mendaftar di sekolah penggerak. Saya sudah mencoba mendaftar di laman sekolah penggerak di kepala sekolah, tetapi saya memasukkan akun saya yang di SMPKB itu dengan username dan password itu tidak bisa masuk, Bapak. Untuk itu mohon bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak sudah ada 4 pertanyaan. Jadi, terima kasih. Saya berikan apresiasi pada Bu Tri Mariati. Ya. Ini SD Dikian betul ya Bu ya? SD Pelem, Bapak. Oh Pelem. Oh ya. Belum Delingo, Bapak. Oh Dringo. Oh ya ya. Maaf. Terima kasih. Delingo. Saya pernah sampai ke Pelem Dringo. Saya heran juga itu. Di Dringo ternyata yang SD Pelem itu ternyata rindang. Lingkungannya sejuk. Ya, saya sangat apresiasi itu dengan kegesitan, kepedulian dari seluruh warga sekolah. Saya yakin ini seluruh warga sekolah. Ya, jadi terima kasih Bu Tri. Yang pertama itu ikut seleksi PGP. Nggak apa-apa Bu. Jadi nanti memang dibatasi juga ya Bu ya. Mungkin Ibu bagus itu. Hanya karena dibatasi kuota sehingga Ibu tidak lolos. Nggak apa-apa. Paling enggak sudah mencoba, sudah punya pengalaman. Apa toh yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan sehingga nanti insya Allah lolos itu. Ini tunggu pengalaman. Tapi nek Bapak Ibu tidak pernah mencoba, ya selamanya nggak pernah mencoba. Ya, nggak punya pengalaman. Ya. Jadi nyoba gagal nggak apa-apa. Ini sebagai upaya bagian dari usaha kita. Yang kedua terkait dengan edaran kami, Bu, yaitu tentang edaran tentang peran serta masyarakat. Maksud kami memang ingin mendata, Bu. Jadi kami ingin tahu sekolah-sekolah yang memang melibatkan masyarakat dalam peran sertanya untuk kemajuan sekolah. Bukan kami melarang, bukan. Kami tidak melarang. Kami sebenarnya juga ingin mengetahui saja. Nah, nanti masalahnya ini kita juga perlu mengadakan untuk pembinaannya. Agar apa? Agar ketika Bapak Ibu itu melibatkan masyarakat dalam kaitannya dengan kepeduliannya untuk memajukan sekolahan, ini jangan melangkah yang salah. Kenapa? Kami itu tiap saat itu Pak Edi itu tanyakan itu. Itu sering dilaporkan diundang ke ombudsman. Kenapa diundang di ombudsman? Dimintai konfirmasi, klarifikasi karena apa? Sekolah mungut. Nah, sekolah memungut berarti apa? Itu pungutan liar. Pungutan liar itu pungli. Berarti apa? Itu dia kategorikan korupsi. Terus korupsi apa coba? Itu kan untuk kemajuan sekolah. Kenapa? Mungkin karena apa? Mekanismenya yang belum benar. Nah, makanya Bu Tri ini tidak masalah. Monggo, saya lihat itu di Delingo itu SD mana itu Terong ya, saya pernah lihat di sana. Ini juga bagus di Temuwuh itu yang tepi jalan Temuwuh yaitu itu juga maju itu kaitannya dengan adiwiyatanya. Peran serta masalahnya ada di sana. Termasuk kemarin katanya membuatkan apa itu pintu-pintunya di rehab, cat-catnya juga. Semuanya itu SD Temuwuh itu dari peran serta masyarakat. Boleh Bu, tidak salah. Hanya saja nanti ketika penjenengan melangkah itu mekanismenya yang benar. Saya tidak memungut.
saya tidak menarik, tapi saya ingin ini kita punya kebutuhan ini, barangkali Bapak Ibu ada yang peduli. Ini adalah sekolah kita untuk anak-anak kita semuanya, bukan untuk guru, bukan untuk kepala sekolah yang pemenang. Ya, ini adalah betul-betul untuk kemajuan pendidikan. Dan itu saya kira justru saya apresiasi ya, sekolah yang bisa melibatkan masyarakat tapi tanpa ada yang keberatan dan melaporkan. Nek keberatan ya ojo, Bu. Nek dipaksa ndak lapor. Nek lapor nanti neng ombudsman bahkan harus laporan polisi barang. Iya. Kan repot tuh kepala sekolah dilaporin polisi, padahal kita bukan untuk kita, untuk sekolahan. Ya, itu Bu. Jadi boleh Bu. Katakan boleh, tapi pakai mekanisme ya Bu ya. Jadi kalau kemarin itu pengalaman dari kami Pak, itu kami yang mengurusi semuanya, kami hanya menyampaikan apa yang menjadi program kami, kemudian mereka dari wali itu membentuk paguyuban, ada bendahara, ada ketuanya, dan semua yang menghandle mereka, dan apa yang kami butuhkan itu yang menyediakan masyarakat Pak. Ya, baik, seperti itu Bu, betul. Dan nanti semua di agenda ya Bu ya, ono undangan nih, ono daftar hadirnya, ada notulennya, sehingga nanti ketika misalnya ada dilaporkan kita tidak salah. Ini loh bukti nih. Yang tidak mau nyumbang juga apa-apa. Iya. Oke. Kemudian untuk vaksin Bu, nanti mungkin Pak Edi akan menjelaskan secara detail. Tapi yang jelas Bu, jadi untuk vaksin yang anak SD, ya, jadi usia 12 tahun yang ada di SD, ini akan dilayani secara pendaftaran online. Jadi memang harus mendaftarkan secara online. Jadi tidak menunggu, tapi nanti juga ada informasi yang akan disampaikan. Seperti kemarin kan dari Pemda akhirnya mengatur yang pertama kemarin baru Bambang Lipuro sama Bantul misalnya. Nah kemudian datanya oleh dinas nanti diberikan ke Pemda atau ke Dinkes ya Pak Edi. Dinas Kesehatan sih. Dinas Kesehatan kemudian nanti kemudian didaftarkan secara online. Kalau kemarin masih pertama kali belum begitu pengalaman sehingga agak kredit Bu kemarin. Karena apa? Ada yang ngisinya tidak lengkap, datarnya tidak beres, akhirnya Pak ya harus manual lagi seperti itu. Nanti Pak Edi bisa nambahkan. Yang kedua perpustakaan Bu, ini alhamdulillah kami bersyukur, terima kasih komitmen dari SD mana tadi? Pelem ya, yang berkomitmen untuk memajukan perpustakaan sekolah. Jadi tadi saya singgung, ini perpustakaan itu adalah jantungnya sekolah, jantungnya pendidikan, jadi harus bagus. Makanya Pak, prosesnya melalui akreditasi. Nah, mekanismenya monggo Bu, mau ikut yang reguler silahkan, mau mendaftar sendiri silahkan. Kalau saya kemarin ketika saya di SMA 2 Bantul, saya daftarkan sendiri, jadi saya mandiri. Nah, akhirnya diapresiasi oleh BKAP, BPAD, Badan Perpustakaan Arsip Daerah, BPAD ya. Saya diapresiasi, wah ini liane itu dipaksa konperpus akreditasi aja tidak mau, Pak Esi malah daftar dia sendiri. Iya Pak, saya pengen maju. Nah, akhirnya malah diapresiasi dan didorong. Saya dibimbing, diberikan pengarahan. Kemudian sampai akhirnya didorong sampai lomba dan akhirnya alhamdulillah juara 1 nasional perpustakaan sekolah tahun 2017. Oke, kemudian Bu Rasmina masih sama ini kaitannya dengan. Nah ini Bu, masalahnya sering juga Bu. Kemarin ada juga teman-teman yang menyapa, saya tidak bisa masuk, kalau sudah pengen daftar tidak bisa masuk. Nah ini barangkali karena apa? Bapak Ibu jarang update SIM PKB. Itu kayaknya di situ masalahnya. Jadi memang SIM PKB itu harus update terus. Wah, udah 6 bulan atau bahkan 1 tahun tidak pernah update ya. Mungkin bisa jadi ini tanda petik ya, ini akhirnya masa tunggunya kesuwen sehingga nanti ini mungkin harus di update lagi. Nanti bisa laporan ke dinas Bu untuk membuka SIM PKB-nya. Tidak ada yang masalah, tidak ada masalah, tapi yang harus laporkan. Mungkin karena Bapak Ibu terlalu lama tidak pernah buka-buka itu, tidak pernah buka-buka SIM PKB sehingga mandeknya terlalu lama. Saya kira itu, monggo kalau masih ada. Ya, itu Bu Siti Muhammad. Monggo Bu Siti ini. Monggo di unmute dulu. Mic-nya Bu Siti belum di unmute. Saya senang sekali mendapatkan pemaparan tentang sekolah penggerak ini. Sebagai kepala sekolah, saya menilai kita sangat terbantu apabila mengikuti program sekolah penggerak ini. Kepala sekolah justru terbantu untuk menggerakkan guru-gurunya untuk menjadi lebih baik. Selain nanti ada bantuan-bantuan yang lain. Kemudian yang kedua,
kalau pada akhirnya semua sekolah di Indonesia ini harus menjadi sekolah penggerak, maka lebih beruntung apabila kita mengikuti program di awal, karena pasti fasilitas-fasilitas pasti lebih bagus dibanding kita mengikuti sebagai sekolah penggerak di akhir. Namun begini Bapak, saya sudah mendaftar. Di dalam poin itu ada yang harus mengupload pernyataan kepala dinas bahwa tidak akan memindahkan kepala sekolah tersebut 5 tahun ke depan dari Kabupaten Bantul dan dari sekolah itu. Nah, yang jadi kendala adalah kepala sekolah yang sudah lolos sebagai calon pengawas ada 20 lebih ini kan otomatis sudah nanti akan berpindah. Kemudian kepala sekolah yang mestinya kepengen ikut tetapi usianya sudah 56 begitu, sehingga tidak bisa mendaftar. Nah, bagaimana ini dengan sekolahnya, kan akan tertinggal begitu, tidak masuk dalam komunitas sekolah penggerak. Yang saya pikirkan sekolahnya nanti itu tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan fasilitas. Itu solusinya bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke. Monggo Bapak langsung. Langsung? Sudah ada yang bertanya lagi? Oke. Bu Siti Muhaiminah ya, dari SD mana Bu? SD Muhammadiyah Wonokromo 2 Bapak. Oke, sip. SD Muhammadiyah Wonokromo 2. Bu, terima kasih sekali. Bagus yang disampaikan Ibu. Yang jelas Ibu paham ya. Jadi kita semua menjadi paham bahwasanya dengan sekolah penggerak ini betul-betul sekolah itu nanti akan maju gitu. Dan juga sebagai kepala sekolah ini terbantu kenapa? Ini ada program yang nanti ini diintervensi oleh dinas, diintervensi oleh kementerian, didampingi oleh pelatih ahli 3 tahun loh. Ya. Sehingga kalau nanti sekolah jenengan itu menjadi sekolah penggerak pasti beruntung gitu. Nah, kemudian juga disampaikan tadi Ibu, ini kalau nanti akhirnya semua menjadi sekolah penggerak, ini ikut kalau untung kalau ikut sekarang. Kalau saya justru gini Bu, kita kan juga sering ya Bu ya, itu dalam apa itu ya tinggu omongan ini. Oh, ganti menteri, ganti pimpinan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ya, sering Bapak Ibu. Enggak masalah, justru inilah peluangnya. Saya dulu Bapak Ibu, ketika RSBI, saya tangkap ada peluang itu. Saya untung Bapak Ibu, saya dibantu setiap tahun 500 yuto. Saya dibantu guru-gurunya dilatih, dibimbing. Saya dibantu dalam hal banyak sekali program-program. Akhirnya apa? Menjadi gerakan-gerakan yang hebat, termasuk siswanya ini ada program namanya Sister School. Pertukaran pelajar sampai ke Singapura, Malaysia, Filipina. Guru-gurunya juga dikirim ke luar negeri Bapak Ibu. Dulu ketika RSBI. Nah, akhirnya apa? Menteri ganti kebijakan apa-apa. Tapi saya katakan, saya wis kebacut badi. Kebacut untung ya. Karena apa? Waktu itu saya menjadi sekolah RSBI. Nek saya tidak jadi SSBI, saya yakin SMA 1 Bantul belum seperti sekarang. Yakin ini. SMA 1 Bantul bisa hebat, bahkan prestasinya internasional Bapak Ibu. Internasional Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena RSBI. Sana ada ISO Bapak Ibu. Dan itu Jerman, jadi internasional. Kemudian juga anak-anaknya kuliah sampai ke luar negeri Bapak Ibu. Lulusan SMA 1 Bantul itu dari sampai ke Uni Soviet, Turki, Jerman, Australia, banyak sekali. Ya, nah ini kan untung. Lah, perkara saya bubar orang apa-apa gitu loh. Nah, sama ketika nanti Pak, dan nanti kalau program sekolah penggerak itu nanti apa itu menterinya ganti kemudian nanti berhenti. Ya enggak apa-apa. Jenengan wis bacot badi. Bacot untung, sekolah jenengan wis bacot apik. Murid jenengan sudah bacot banyak perubahan. Sekolah jenengan sudah berubah. Digitalisasi sudah jalan. Nah, ini kan untung. Jadi nek iso secepat-cepatnya. Jangan ikut besok, harus ikut sekarang. Kenapa? Kita juga nanti penambahannya itu ya hanya tahun ini Bapak Ibu. Yang ikut nanti semua menjadi sekolah penggerak artinya digerakkan tadi, dikatalis tadi. Jadi nanti sekolah-sekolah lain itu nanti yang bimbing adalah sekolah yang lolos tahun seleksi tahun 21 ini.
Jadi yang kepala sekolah saat ini tes, seleksi, daftar seleksi, nanti menjadi diterima, itu nanti akan menggerakkan sampai 4 tahun nanti. Sehingga apa? Kabeh sekolah sak Bantul harapannya nanti menjadi sekolah penggerak, itu seperti itu. Jadi yang lolos ya hanya yang ini Bu, nanti tidak ada tambahan lagi. Ya, tidak ada tambahan lagi. Jadi nanti yang dijadikan sekolah penggerak di Bantul ya hanya yang lolos nanti kepala sekolahnya yang diseleksi saat ini sampai tanggal 3 Oktober nanti. Gitu. Kemudian untuk mendaftar ini harus ada pernyataan dari Badan. Tidak ada masalah Bu. Jadi nanti ini gini, memang syaratnya memang harus sudah usia 4 tahun paling tua itu 4 tahun sebelum pensiun, artinya sebelum 56 gitu. Jadi itu memang ketentuannya. Karena apa? Nanti akan didampingi itu selama 4 tahun. Sehingga harapannya nanti nek agak setahun kemudian kepala sekolahnya pensiun, berarti orang nyambung. Jadi paling tidak ini kepala saya usianya 56 tahun. Boleh. Yang usia 56 tahun boleh daftar. Tapi yang lebih dari 56 tahun memang nggak boleh. Ya. Kemudian Pak ini ada yang seleksi cawas. Nggak apa-apa Bu. Gue pengalaman saja. Jadi daftar C, nanti ini proses untuk diterima atau tidaknya nanti masih bulan Desember. Sehingga nanti kalau nanti kebetulan pengawas tadi itu memang akhirnya dilantik, nanti saya yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan. Ya, agar itu nanti jangan sampai nanti istilahnya ya kita bisa itu mengaturnya. Terima kasih Bapak. Minta besok nyuwun surat pernyataan pun. Siap Bu. Ya, sampaikan aja nanti pasti tak tanda. Oke, ngaten ini jam keluar sampai jam berapa Pak? Pak Yoto, monggo. Iya Bapak Ibu, Bapak masih berkenan barang 1-2 pertanyaan lagi menjelang nanti acara kita tutup. Tapi silakan monggo Bapak Ibu pengawas juga. Dari segede Pak Yoto. Iya, Bapak. Jadi ingkang masalah vaksinasi. Oh ya tadi Pak Edi. Nyun sewu nyambung kemauan Bapak. Terus begini, setelah kemarin berkoordinasi bersama dengan Bapak Astika, mereka terkait dengan siswa-siswi kita usia 12 tahun ke atas dari SD itu untuk efektifnya itu diharapkan bisa dilaksanakan vaksinasi bekerja sama dengan gugus COVID di Kapanewon masing-masing. Itu seperti itu. Sudah ada beberapa Kapanewon yang melangkah, perlu saya aturkan. Mbok pilih juga sudah ada Kapanewon yang lain, tetapi belum. Di Kretek itu sudah selesai untuk vaksinasi anak-anak usia 12 tahun. Kemudian di Panda kemarin koordinasi bersama Bapak Panebu dan sudah disepakati akan bekerja sama dilaksanakan di Kapanewon Panda. Kemudian di Pleret akan dilaksanakan besok hari Senin bekerjasama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan juga di Kasian. Sementara itu, tapi saya yakin dari teman-teman di Kapanewon masing-masing bersama Bapak Kepala Sekolah atau mungkin Ketua Kegiatan didampingi teman-teman pengawas Korwas, insya Allah mungkin bisa bersama-sama mendekat kepada Bapak Panebu sehingga insya Allah itu akan bisa lebih efektif Bapak daripada nanti akan terjadi kerumunan lintas Kapanewon seperti kemarin ketika di SMK Kesehatan. Mengatakan Bapak laporan pun matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Edi. Monggo itu disimak Bapak Ibu sekalian. Ditindaklanjuti. Unjuknya saya lajeng untuk surat pernyataan itu nanti berhubung ada 52 sementara ini kan sudah ada 52 itu kira-kira nanti kita buatkan kolektif atau person ya Bapak Prayogini pun? Boleh Pak, bisa segera dibuatkan segera, enggak apa-apa. Person menapa kolektif? Person Pak. Oh, person. Oh, nggih. Nggih monggo nanti mungkin bisa lewat teman-teman pengawas Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pengawas kami mohon untuk bisa mengirimkan data yang diperlukan nanti saya bersama Pak Yoto nanti akan bersama-sama untuk membuatkan surat nanti untuk bisa surat pernyataan nanti untuk bisa ditapastani Bapak Kepala Dinas biar bisa cepat. Oke. Atau mungkin dari sekolah langsung sudah pun do ngasto nek kalau dari sekolah sudah ngasto nggih malah kleresan nggih Pak Yoto nggih. Ya, nanti kan kepala sekolahnya ngetik toh Pak.
dikirim kan bisa. Jadi nanti Nggih. tinggal ngeprint aja misalnya. Boleh. Oh, nggih, siap, Bapak nggih. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah genap 2 jam kita bersama dalam forum ini. Namun demikian, monggo kalau ada yang urgen disampaikan ke beliau Bapak Kepala Dinas atau Bapak Kepala Bidang, karena beliau masih berusaha untuk menanggapi. Waktu 1-2 pernyataan pertanyaan kami persilahkan, monggo. Saya Mas Wayoto. Jadi monggo Mas, aturan. Namung nanggapi Pak Edi kalau Sedayu ugi sampun terkondisi Pak untuk vaksin. Jadi sudah koordinasi sama Puskesmas Sedayu 1 dan Sedayu 2 sudah dikondisikan. Gitu Pak Edi, makasih. Matur nuwun. Pak Parman, nggih, Pak Parman, terima kasih. Nggih, matur suwun Pak Parman, Mas Parman. Bapak Ibu yang hormati, kalau memang tidak ada lagi yang perlu disampaikan ke Bapak dan tidak ada lagi pertanyaan konfirmasi, apa bagaimana untuk kita tutup forum ini Bapak Ibu? Ya. Oke. Izin sewu. Mungkin untuk closing statement Bapak, kemarin Bapak paling mengajukan untuk pernyataan untuk semoga Bapak. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Bapak Ibu sekalian kepala sekolah yang saat ini hadir mengikuti kegiatan rapat koordinasi virtual, khususnya dalam rangka untuk menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas, yang mana ini silahkan nanti sekolah yang betul-betul sudah siap bisa melaksanakan, tapi tetap menjunjung tinggi prokes. Kemudian PTM terbatas bukan berarti PJJ-nya berhenti, tidak. Karena apa? PTM-nya terbatas dan untuk pemenuhannya melalui PJJ. Dan apabila orang tua tidak mengizinkan, tidak ada masalah. Jadi tetap dilayani jarak jauh. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan menyongsong program sekolah penggerak di Kabupaten Bantul, Bapak Ibu guru kepala sekolah khususnya, tolong ini Bapak Ibu melangkah untuk mendaftarkan sebagai calon kepala sekolah penggerak. Hal-hal yang terkait dengan kesulitan teknis bisa langsung koordinasi dengan dinas. Nanti tolong dibantu sampaikan Pak Wahyoto, mungkin di yang update Dapodik itu SIM PKB itu Mas Andri atau siapa saya tidak tahu. Mas Andri. Ya, ini sehingga nanti Bapak Ibu guru tidak mengalami kendala. Pak, saya sudah daftar tapi ternyata enggak bisa masuk-masuk. Ini kemarin ada yang pengalaman TK, Pak. Guru kepala sekolah TK itu daftar katanya enggak masuk-masuk, tapi setelah melaporkan itu akhirnya bisa. Oke, saya kira itu semangat Bapak Ibu dengan sekolah penggerak ini diharapkan betul-betul menyongsong perubahan dan kemajuan untuk pendidikan di Kabupaten Bantul, mencetak calon-calon pemimpin di Bantul. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ini, kami menyampaikan satu motivasi yang tidak bisa kita tinggalkan dari Bapak tadi, bahwa ada sekolah penggerak, ada kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak. Insya Allah nanti akan mewujudkan bagaimana peningkatan untuk sekolah di era dan Bapak Ibu. Satu motivasi lagi yang sangat sebagai satu hal yang sebagai modal kita maju bersama. Tadi Bapak sampaikan bahwa jangan lagi, tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linear, tidak ada lagi kerja yang rutinitas, dan marikah kita berubah pola pikir, berubahlah cara pandang, kemudian akan muncullah ide, inovasi, terobosan, adaptif pendidikan, sehingga terwujud Indonesia Emas tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan bersama kami di dalam rapat kerja persiapan pembelajaran tatap muka terbatas dan program penggerak. Selama kami mengikuti atau membagi acara saat ini, kalau ada yang berkenan kami mohon maaf. Dan marilah kita bersama-sama menutup dengan doa bersama. Bagi yang beragama Islam kami mohonkan dengan bacaan hamdalah. Bagi yang beragama yang kami silakan. Doa penutup mulai, semoga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Senor, Pak Ganjari. Terima kasih Pak Wahyoto. Izin live, monggo mangke badhe salat asar riyen ya. Pangapunten Pak Dono. Pamit nggih Pak, matur nuwun sanget. Nggih, ya. Nggih, Bu. Ya. Terima Pak, matur nuwun. Ya, assalamualaikum. Nggih, Pak. Merdeka belajar Bantul. Matur Pak Edi.
Ye, sama-sama Bapak. Ye. Oke, saya izin live, ya Bapak Ibu. Ye, Bapak. Ye. Direktur Bapak, matur suwun. Ye, Bapak Ibu nderek izin ye. Udah. Persiapan wangsul Bapak Ibu. Udah. Keluar. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.